Halo semuanya, kita semua tahu lah ya, masa depan kita yang lebih ramah lingkungan itu sangat bergantung sama baterai, terutama baterai mobil listrik. Tapi pernah kepikiran gak sih, apa yang terjadi sama baterai-baterai itu kalau dayanya udah habis? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini dia masalah utamanya. Jutaan mobil listrik artinya bakal ada jutaan baterai bekas juga. Ini bisa jadi masalah besar, jadi tumpukan sampah raksasa. Atau, kalau kita pintar, ini bisa jadi tambang emas buat sumber daya baru. Jadi gini, semakin banyak mobil listrik di jalanan, permintaan bahan-bahan kayak lithium itu meroket. Kita jadi ada di persimpangan jalan nih. Mau menghadapi masalah sampah baterai yang numpuk, atau kita ciptakan siklus daur ulang yang benar-benar berkelanjutan. Dan sekarang daur ulang itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Banyak regulator, contohnya Uni Eropa dengan aturan ketat mereka di tahun 2023, udah maksa kita buat cari cara yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih efisien buat daur ulang baterai. Tekanan inilah yang justru memicu inovasi keren yang bakal kita bahas hari ini. Oke, sekarang kita akan lihat pertarungan antara dua proses daur ulang yang berbeda. Anggap aja ini pertandingan tinju buat nentuin masa depan daur ulang baterai. Seru kan? Di sudut pertama, kita punya metode standar yang kita sebut aja rute referensi. Ini cara lama. Di sudut lain, ada penantang baru yang cerdas banget namanya ESLR, singkatan dari Early Stage Lithium Recovery. Keduanya sama-sama pengen ngambil logam berharga, tapi caranya, wah beda banget. Oke, kita mulai dari si juara bertahan ya. Cara kerja rute referensi ini ibaratnya kayak nyemplungin semua bahan jadi satu ke dalam bak kimia. Baterai bekas dihancurin jadi bubuk hitam, disebutnya massa hitam, terus langsung direndam pakai asam sulfat. Tujuannya, biar semua logam berharga kayak nikel, kobalt, mangan, dan litium larut semua barengan. Nah, sekarang kita lihat si penantang baru, ESLR. Inovasinya itu sederhana tapi brilian banget. Jadi sebelum direndam asam, ada satu langkah tambahan yang penting, pra-pencucian. Cuma pakai air biasa loh. Tujuannya buat ngeluarin litium duluan, karena litium ini gampang banget larut dalam air. Idenya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Oke, ronde pertama pemulihan litium. Litium ini kan bisa dibilang emas putihnya transisi energi. Jadi pertanyaannya, metode mana yang lebih jago ngambil litium dari bubuk baterai bekas tadi? Ini pertanyaan kuncinya. Dari jumlah massa hitam yang sama, proses mana yang hasilnya dapat litium lebih banyak? Apa benar cuma gara-gara dicuci pakai air di awal itu bisa bikin perbedaan besar? Dan ini dia hasilnya. Jomplang banget kan? Rute referensi, cara lama itu cuma bisa nyelamatin sekitar 45% litium. Tapi rute ESLR yang baru tembus 61% lebih. Cuma karena langkah cuci-cuci pakai air di awal itu ternyata bisa naikin jumlah litium yang diselamatkan secara drastis. Kemenangan telak buat si penantang baru. Nah, ini poin pentingnya. Ini bukan cuma soal jumlah. Karena litiumnya diambil duluan, ESLR ini ngebuat litiumnya nggak kecampur sama bahan kimia rumit lainnya. Hasilnya, produk litium yang jauh lebih murni. Dan pastinya, lebih gampang buat dipakai lagi bikin baterai baru. Oke, ESLR menang di ronde pertama. Tapi gimana soal dampak lingkungannya? Kan percuma bisa dapat lebih banyak logam, tapi malah ngerusak planet. Yuk kita lihat rapor lingkungannya. Hasilnya keren banget. Menurut penelitian, rute SLR ini bisa mengurangi dampak perubahan iklim secara total hampir 6% dibanding metode lama. Jadi metode ini bukan cuma lebih efisien, tapi juga lebih hijau. Dan kemenangannya itu bukan cuma di satu aspek aja. Para peneliti ngelihat 16 kategori dampak lingkungan yang beda-beda. Dan ternyata rute ESLR ini lebih baik di 13 kategori di antaranya. Ini termasuk hal-hal kayak toksisitas di air tawar. Sejauh ini, ESLR kelihatan kayak juara sejati ya. Tapi, tunggu dulu. Kayak di cerita-cerita bagus, selalu ada plot twist. Kemenangan ESLR yang kelihatannya sempurna ini ternyata ada harganya. Ada sebuah pertukaran yang harus kita perhitungkan. Ya, selalu ada tapinya kan? Coba kita lihat, apa sih biaya tersembunyi dari metode baru yang super menjanjikan ini? Coba lihat deh angka-angka ini. Langkah pra-pencucian pakai air dan proses penguapan setelahnya itu ada konsekuensinya. Rute ESLR butuh air hampir 2 kali lipat lebih banyak. Dan listriknya, wow ini yang gila, butuh hampir 9 kali lipat lebih banyak. Nah loh, ini pertukaran yang gede banget. Jadi apakah pertukaran ini artinya SLR gagal? Enggak juga, para peneliti justru ngelihat ini bukan sebagai kelemahan tapi sebagai tantangan teknis yang bisa diatasi. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita menyempurnakan si juara baru ini?
Kutipan dari para peneliti ini ngejelasin semuanya dengan pas. Betul, metode ini memang butuh lebih banyak air dan listrik. Tapi imbalannya, yaitu litium yang didapat lebih banyak, lebih murni, dan dampak lingkungan secara keseluruhan yang lebih rendah, itu terlalu besar buat diabaikan. Nah, ini dia cara ngatasin kelemahannya. Para peneliti nyaranin beberapa solusi kunci. Pertama, pakai sistem yang efisien buat nangkap dan muterin lagi air yang udah dipakai. Kedua, optimalkan proses pencuciannya, biar nggak boros air dan asam. Dan yang paling penting, jalankan seluruh prosesnya pakai energi bersih. Nah, disinilah letak potensi terbesarnya. Bayangin, kalau proses ISLR yang udah lebih baik ini ditenagai sama energi terbarukan, kayak tenaga angin, jejak karbon dari litium yang dihasilkan bisa dipangkas lagi sampai 37%. Ini namanya sinergi yang keren banget antara teknologi daur ulang canggih dan energi bersih. Jadi, kita akhiri pembahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Mungkinkah inovasi yang kelihatannya sederhana, cuma nambahin air di awal proses, justru jadi kunci buat menutup siklus daur ulang, mengubah sampah baterai kita jadi sumber daya berharga, dan benar-benar mendukung masa depan hijau kita? Kalau dilihat dari buktinya, jawabannya sih kelihatan sangat menjanjikan.